Retaknya hubungan SBY dan Megawati terjadi sejak 2004 saat SBY memutuskan maju dalam pemilihan presiden dan kemudian menang. Megawati terkesan selalu menghindari SBY dalam berbagai kesempatan. Andi Arief sebut koalisi dengan PDIP sebuah bunuh diri. Begini faktanya, ditulis oleh Putri Diani dari Siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Nampaknya Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief tidak mengerti permasalahan yang menimpa PDIP dan Partai Demokrat. Hingga akhirnya dirinya menyimpulkan PDIP tidak bisa berkoalisi dengan Demokrat bukan karena masalah ideologi. Andi bilang hal itu gara-gara PDIP 2 kali kalah di Pilpres menghadapi SBY di Pilpres. Saya pribadi sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Hasto terkait masalah ideologi. Justru Andi Arief yang tidak paham apa yang dikatakan oleh Hasto. Apa saja kekeliruan Andi Arief terhadap PDIP? Hal pertama, sebenarnya pembicaraan Andi Arief dalam salah satu media menyebutkan prestasi kader Demokrat lebih baik dari PDIP. Andi Arief sedang mengalami delusi. Dirinya lupa jika ketika SBY menjabat banyak proyek pembangunan yang mangkrak hingga akhirnya Jokowi yang meneruskan sejumlah proyek mangkrak SBY. Masih ingat drama yang dilakukan ketika Jokowi akan melakukan pembangunan di bekas proyek mangkrak SBY? Setiap kali hal tersebut, SBY selalu membuat pernyataan yang syahdu. Hingga saya sendiri tidak mengerti maksudnya apa. Sebab fakta di lapangan berbeda dengan yang diucapkan SBY. SBY sedang ketakutan jika panggungnya diambil Jokowi yang jauh lebih muda darinya. Pembangunan tidak merata dari Sabang sampai Merauke. Apa yang dilakukan oleh Andi Arief klaim sepihak saja, tanpa berdasarkan bukti yang kuat. Berbicara masalah kader Partai Demokrat dengan PDIP, jelas jauh lebih baik PDIP. Kita bandingkan saja AHY dengan Gibran, jangan dengan Puan Maharani. Sebab sepak terjang Puan Maharani bagaimanapun sudah sejak lama. Tidak apple to apple kalau AHY harus bersanding dengan Puan Maharani. Nah, kita bandingkan AHY dengan Gibran. Gibran sekali nyalon saja dia menang. Saat ini menjabat sebagai wali kota Solo dengan berbagai prestasi. Bagaimana dengan keadaan AHY? Nyalon gubernur saja kalah. Terus sekarang punya posisi di Partai Demokrat karena usaha SBY, bukan usahanya sendiri, sehingga akan jauh jika membandingkan prestasi Partai Demokrat dengan PDIP. AHY baru 4 tahun terjun di politik, sudah langsung menjadi calon presiden. Bagaimana pendidikan dalam mengelola tata kota dan wilayah? Sekalian tidak akan mengusung Puan Maharani, PDIP masih punya kader yang berprestasi. Ada Risma, mantan wali kota Surabaya. Ada Ganjar yang memiliki nilai survei lebih baik daripada AHY. Dua orang ini sudah membuktikan prestasi ketika menjabat wilayah yang paling kecil. Selain itu masih ada Ahok dengan kinerja yang moncar saat ini. Kedua, masalah ideologi. Saya sepakat dengan masalah ideologi yang dikatakan oleh Hasto, di mana selama ini PDIP tidak pernah menggunakan basis-basis kelompok intoleransi untuk memenangkan pilkada atau pileg. Kita masih ingat jika pada saat pilkada DKI, AHY mendapatkan panggung untuk mengelola kelompok-kelompok intoleransi. Bahkan di zaman SBY, kelompok seperti FPI dirawat dengan baik. Jika Rizik selalu bersilang pendapat dengan SBY saat itu salah besar. FPI banyak mendapatkan dana hibah untuk keberlangsungan kehidupan mereka. FPI banyak demo saat ini jelas karena hibah tidak pernah diberikan di zaman Jokowi. Ketiga, konflik Megawati dengan SBY. Retaknya hubungan SBY dan Megawati terjadi sejak 2004 saat SBY memutuskan maju dalam pemilihan presiden dan kemudian menang. Megawati terkesan selalu menghindari SBY dalam berbagai kesempatan atau acara kenegaraan. Meski tak pernah diungkapkan secara terbuka, cerita Megawati kesal terhadap SBY sudah menjadi rahasia umum. Mendiang wartawan senior Derek Manangka dalam buku Jurus dan Manuver Politik Taufik Kawimas, memang lidah tak bertulang menceritakan bahwa penyebab utama Mega tak mau bertemu SBY adalah karena merasa dibohongi. Dan tak cuma itu, PDIP dan Megawati juga merasa kekalahan di Pilpres 2004 karena telah terjadi kecurangan. Seminggu setelah pemilihan Presiden 2004 putaran 2 digelar, Taufik Kawimas mendapat masukan bahwa ada kejanggalan dalam penghitungan suara. Ada peran teknologi dan kekuatan di luar jangkauan TK yang sejak awal sudah membantu lawannya Mega, ujar Derek. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Karena deployment 5G secara merata ke seluruh wilayah tanah air justru yang akan menjadi saat ini tonggak-tonggak penting infrastruktur telekomunikasi nasional kita. Gerak cepat Joni Plate wujudkan teknologi 5G untuk negeri. Ditulis oleh Niha Alif dari Siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Beberapa waktu belakangan Telkomsel resmi meluncurkan kartu SIM yang mendukung layanan 5G.
Kecanggihan teknologi ini tak hanya semata-mata untuk kecepatan akses internet, mobil otomatis masa depan hingga operasi jarak jauh hingga 3.000 km juga bisa terwujud berkat teknologi ini. Mulai dari smart city, kendaraan ramah lingkungan, hingga teknologi yang dilahirkan unicorn dan dekakorn baru. Sebagai gambaran, teknologi 5G bisa mentransmisikan 10 hingga 100 kali lebih cepat ketimbang 4G. Artinya negara yang cepat tanggap mewujudkannya akan menjadi pemenang di era digital seperti saat ini. Tentunya percepatan teknologi ini membutuhkan aturan bagi operator seluler maupun penyediaan infrastruktur yang memadai. Johnny G. Plate dalam hal ini gerak cepat dengan berbagai kebijakan mulai dari komersialisasi hingga peraturan terkait uji kelayakan. Seperti dilansir sindonews.com, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate melihat ada potensi besar dari komersialisasi 5G karena meningkatkan efisiensi di level pelanggan. Hal ini ia sampaikan saat peluncuran jaringan 5G Telkomsel. Menurutnya, penyelenggaraan layanan telekomunikasi atau operator seluler perlu menyiapkan peta jalan atau roadmap yang memadai. Johnny mengapresiasi peresmian 5G Telkomsel termasuk rencana pergelaran operasi komersial di wilayah Jabodetabek dan kota besar lain. Namun ia mengingatkan implementasi operasional komersial membutuhkan kerjasama ekosistem, baik kementerian, lembaga pemerintahan, provinsi, kabupaten, dan kota hingga pemerintah desa. Sedang aturan mengenai uji kelayakan telah diatur Johnny G. Plate. Seperti diberitakan CNN Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Kementerian Kominfo telah mengeluarkan surat keterangan laik operasi atau SKLO layanan 5G kepada PT Telkomsel. Menurut Menkominfo, penerbitan SKLO didasarkan pada pelaksanaan uji laik operasi atau ULO pada tanggal 19-20 Mei 2021. Berdasarkan hasil ULO, PT Telkomsel dinyatakan laik. Menteri Johnny menjelaskan dalam tahapan ULO ini, Kementerian Kominfo melakukan pengujian teknis atas sarana dan prasarana PT Telkomsel untuk melakukan penggelaran jaringan 5G. Tahapan ULO dan penerbitan SKLO ini dilaksanakan berdasarkan amanat pasal 4 Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan peraturan turunan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang pos, telekomunikasi, dan penyiaran. Menteri Johnny menyatakan teknologi 5G termasuk ke dalam perubahan teknologi baru yang didasarkan pada spesifikasi International Mobile Telecommunication 2020 melalui penerapan oleh International Telecommunication Union. Kita sangat setuju jika Johnny Plate juga gencar melakukan sosialisasi uji kelayakan bagi operator seluler lain. Tentunya sebagai konsumen, kita menginginkan teknologi ini bisa mewujudkan keinginan kita dan melengkapi kekurangan teknologi sebelumnya. Bagi pecinta gaming atau yang terlibat di industri VR, adanya jaringan 5G tentunya akan sangat membantu. Di dunia medis dan otomotif pun nantinya akan terbantu dengan jaringan 5G. Untuk itu infrastruktur yang memadai juga penting segera diwujudkan. Sejauh ini ada 10 kota yang terdata memiliki infrastruktur ini, terbanyak tentunya di Jakarta. Kalau benar-benar ingin segera dikomersialisasikan, perlu lebih banyak lagi infrastruktur yang harus dibangun secara merata, termasuk perangkat telepon genggam yang terjangkau. Sejauh ini ada 7 smartphone yang menerapkan jaringan 5G dengan harga termurah di kisaran 3,7 jutaan. Semoga saja ada kerjasama yang bisa menekan harga dan bisa dijangkau masyarakat hingga kalangan bawah. Terima kasih Johnny atas gerak cepatnya.